Ya Ahowu, berkah dalam. Saudari-saudaraku, sahabat Rema yang terkasih, berjumpa lagi dalam renungan harian Misafa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Renungan pada hari ini akan diambil dari Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai 51 dengan tema Sudahkah kita menjadi pendoa yang baik. Pada hari ini juga gereja memperingati salah satu orang kudusnya, yaitu Santa Monica, yang kita kenal sebagai ibu dari Santo Agustinus. Saudari-saudaraku, sahabat Rema yang terkasih, hari ini Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya, termasuk kita juga, bahwa kita harus senantiasa berjaga-jaga. Pertanyaannya adalah, kenapa lalu berjaga-jaga itu penting? Karena berjaga-jaga merupakan usaha kita untuk mempertanggungjawabkan hidup di hadapan Tuhan. Tuhan sudah memberi kita hidup, Tuhan sudah memberi kita berkat, lalu apakah itu bisa kita gunakan dengan semestinya di dalam kehidupan kita setiap hari? Hari ini gambarannya adalah hamba yang tidak bertanggung jawab, di mana hamba ini berlaku sewenang-wenang dan pada akhirnya tidak bisa mempertanggungjawabkan tugasnya di hadapan Sang Tuan. Maka kita pun jangan menjadi hamba yang jahat, melainkan kita harus senantiasa berlaku sebagai hamba yang baik, yang bisa betul-betul mempertanggungjawabkan hidup di hadapan Tuhan dan sesama kita. Saudari-saudaraku, sahabat Rema yang terkasih, salah satu usaha konkret untuk bisa berjaga-jaga ialah dengan cara berdoa. Kita tentu sudah biasa berdoa, baik secara pribadi maupun di dalam keluarga, maupun di lingkungan tempat tinggal kita masing-masing, di paroki dimanapun kita berada. Yang paling penting adalah bahwa semangat doa ini adalah suatu semangat yang harus kita jaga dalam hidup. Dengan berdoa, kita pun bisa berkomunikasi dengan Tuhan, sekaligus juga dengan berdoa kita pun bisa merasakan suatu kemantapan hati, suatu keyakinan bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Nah, pada hari ini melalui Santa Monica, kita pun juga disuguhkan suatu teladan yang baik dari Santa Monica, yaitu untuk senantiasa berdoa dengan tekun dan setia. Kalau boleh kita melihat sedikit riwayat hidup Santa Monica, ya, ia dengan tidak kenal lelah, tanpa jemu-jemu senantiasa berdoa untuk anaknya Santo Agustinus, dengan harapan Santo Agustinus bisa bertobat, berubah hidupnya dari hidup yang tidak baik menjadi hidup yang lebih dekat dengan Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan pun mengabulkan niat baik dari Santa Monica itu. Pada akhirnya kita tahu Santo Agustinus juga menjadi orang kudus dan juga karya-karyanya sangat berharga bagi gereja hingga saat ini. Maka inilah panggilan kita, salah satunya juga menjadi pendoa-pendoa pada zaman ini. Selain kita berjaga-jaga, selain kita berkomunikasi dengan Tuhan, tetapi melalui doa kita pun juga bisa senantiasa menaburkan kebaikan. Kita bisa mendoakan saudara-saudari kita yang membutuhkan pertolongan. Kita bisa mendoakan bangsa dan negara kita agar senantiasa pemerintah dan rakyatnya bisa bekerja sama dengan baik untuk memajukan kehidupan masyarakat dan bukan malah untuk saling menguntungkan diri sendiri. Kita juga bisa berdoa memohon kekuatan dari Tuhan, memohon perlindungannya yang berlimpah-limpah, supaya pada akhirnya kita semakin diberkati dalam hidup ini. Maka tentu sapaan bagi kita adalah, mari kita terus menggunakan waktu yang ada dalam hidup kita juga untuk berdoa.
bahwa dengan berdoa maka kita akan semakin lebih dekat dengan Tuhan dan pada akhirnya hidup kita menjadi penuh dengan berkat. Semoga pada akhirnya kita dengan tak jemu-jemu juga selalu mengusahakan hidup yang lebih baik dari hari ke hari. Kita berdoa, kita melakukan perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita persembahkan bagi Tuhan dan sesama. Semoga Tuhan selalu memberkati kita dan memberikan perlindungan serta kekuatan yang berlimpah-limpah bagi kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami.